Siapa yang sebenarnya orang yang berdusta atau mendustakan Allah? Dusta niku napa to, Pak? Membikin satu kebohongan tentang iman, membikin satu kebohongan publik, atau membikin kebohongan tentang iman pada Allah. Hal ini Allah jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 21. Tolong dilihat di dalam Al-Quran, kita urai maksud daripada ayat tersebut. Al-An'am ayat 21. Niku surat yang ke-6, ayatnya 21. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sabani wong iku azlamu kang luweh nganiaya sapa man mimman katimbang wong iftara kang ngada-ngada. Basa Jawa ni ngada-ngada niku napa? Gawe-gawe. Allahi ing atase Gusti Allah kadiban kelawan bohong atau geroh. Siapakah orang yang berbuat dolim, yang orang yang paling dolim ketimbang daripada orang-orang yang membuat satu kebohongan pada Allah. Pak nyun sewu, kami bukane kok yo apa ungkrah-ungkrah barang sing kependem mboten. Saya belajar di sini untuk meluruskan mana di antara yang benar dan yang tidak. Iku jenengan sampean sikapi sendiri. Ngeten. Kita manusia sudah jelas, khususnya umat Islam pada hidup era sekarang. Kita kan umat Kanjeng Nabi Muhammad toh. Iku jelas pun. Lewat pendidikan Rasulullah terkait diri kita sebagai manusia jasmani ini dididik kelawan hukum syariah. Rohani kita dididik oleh Allah lewat Kanjeng Nabi dengan ilmu tauhid yang sering kita sebut sebagai dinul haq. Itulah pengajaran-pengajaran ilmu hakikat supaya jiwa atau ruhaniyah ini bisa makrifat pada Allah, bisa bertemu pada Allah. Tapi saat ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itu disampaikan, di sini ada dua kelompok yang Allah terangkan di dalam surah Al-Ankabut. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 21 sampai 23. 21, 22, 23. Di situ dikatakan bahwasannya
kita itu tidak akan pernah bisa lepas dari siksa Allah jikalau kita tergolong orang yang ahli siksa, ahli adab. Apa sebab diringkes di dalam ayat 23 walladzina kafaru bi ayatillah waliqaihi. Karena kita masuk di dalam golongan alladzina kafaru, ingkar, artinya tidak percaya bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah yang sifatnya itu bertauhid. Yang bertauhid itu untuk mengesahkan pada Allah, kita tolak. Waliqaihi, dan kita tidak mau bertemu Allah. Hati ini di dunia ini ruhaniyah, sukanya kita bertemu dan berkasih mesra terhadap selain Allah. Inilah yang dimaksud orang-orang yang hatinya mengingkari bi ayatihi, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah yang sifatnya mendidik ruhaniyah supaya mendekat dan bertemu Allah. Kembali kepada surat Al-An'am tadi, yang dikatakan orang yang dolim di atas orang dolim adalah orang yang mengadakan satu kebohongan atas Allah. Contoh nih, mohon maaf, oleh karena hati kita belum ada pendidikan tauhid, oleh karena kita belum mempunyai pendidikan tauhid, mesti hati jenengan beriman pada selain Allah. Contoh, jenengan ini memandang dan beriman sing ngaji iki klason. Munculnya bahasan ilmu ini dari klakson. Loh, ketika jenengan memandang munculnya bahasan ilmu ini dari makhluk klakson, mesti jatuh iman kita pada makhluk, yaitu klason. Akhirnya iman yang dimaksud ayat ini woro-woro terhadap orang lain. Percayalah kau sing ngaji klakson. Coba ayo diangen-angen dengan hati kalem tur sabar, Pak. Coba ayo dingen-ngen heta. Jikalau Allah tidak ala kulli syai'in muhit, tidak ada pada diri setiap makhluk, bisakah klakson ini memunculkan ilmu?
Gak usah dijawab di dalam lesan, tapi dingen-ngening hati. Kira-kira tanpa Allah yang menggerakkan lesan saya, apakah bisa lesan saya gerak sendiri? Sampai jawab ning ati dengan halus, Pak. Empun muring-muring loh ya, temen pun muring-muring. Lagi contoh pada diri kita sendiri. Mungkinkah kita bisa berdiri, ruku, itidal, sujud, duduk, salam, membaca rukun-rukun sahnya sholat tanpa digerakkan Allah itu? Kalau hati kita beriman semua apapun geraknya makhluk itu karena Allah, mengapa kita harus mengatakan bahwasannya yang melakukan itu makhluk? Akhirnya jatuhnya iman kita pada makhluk yang melakukan. Ini tauhid. Kalau hati kita tidak ada dasaran pengetahuan tauhid, mesti kita akan katut dengan makola-makola yang mengatakan, yang ujungnya imannya pada makhluk, mengatakan oh sing agawe klakson. Heta imannya hati kita kalau jatuh pada makhluk, siapa yang tanggung jawab? Kita disuruh untuk memandang dan beriman yang melakukan itu makhluk. Kita dipaksa oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing, Pak, untuk mengakui bahwasannya kita ketika berdiri sholat, rukuk dan seterusnya, kita dipaksa nafsu untuk mengakui kalau kita yang melakukan. Berarti orang yang dikatakan orang dolim adalah orang yang woro-woro, orang yang mengatakan yang tidak sebenarnya. Makanya di sini dikatakan iftara 'alallahi kadziban, mengada-ngada satu kebohongan tentang iman pada Allah. Nggih, mohon maaf, kita semuanya pasti akan kena doktrin ruhania loh, bukan jasmania loh yang maksud loh ya. Kalau jasmania sudah benar, yang ngaji klakson, sing sholat kita, yang zakat puasa haji kita, yang kerja kita, jasad boleh. Cuman ruhania kita yang kupertanyakan adalah hati kita, jatuhnya iman kemana? Jikalau hati ini tidak ada modal pengetahuan tentang tauhid, mohon maaf, ketika ada orang mengatakan kei khabar, yang khabar itu adalah iftara 'alallahi kadziban, bohong terhadap Allah, tapi gak merasa kita bohong, kita akan termakan, Pak. Sopo sing salat mang? Aku. Sopo sing ngaji? Klason. Wis, khabar. Bahasa klason kalau tidak disertai, iki syariat benar, sudah benar kalau syariat. Tapi hakikat jatuhnya iman kita di mana? Allah apakah klason? Kholik apakah makhluk? Itu perlu ditanyakan pada hati kita masing-masing.
Jikalau hati jenengan sudah imannya benar yang disebut ihsan, hanya Allah yang berperan. Walaupun lisan mengatakan klason, walaupun lisan mengatakan makhluk, tidak apa-apa. Yang kukhawatirkan adalah jatuhnya iman hati kita pada makhluk. Loh ini loh. Makanya perlunya tentang tauhid itu adalah meluruskan, menempatkan pada sesuatu tempatnya. Hablum minan nas, hubungan sesama manusia pada manusia. Oke. Akhirnya ditata tentang masalah hukum syariat. Anak ya kudu hormat datang orang tua. Adik ya harus bahasanya pada kakak itu lebih sopan. Ditata ning syariat. Tapi ruhaniyah hablum minallah, hubungan langsung pada Allah, hati. Betulkah seperti itu? Iman kita hanya pada Allah, itu pertanyaan yang harus kita kembalikan pada hati kita masing-masing. Yang dimaksud mengada-ngada kebohongan ini contoh kula mengajak, memahamkan, mengimankan hati jenengan. Kalau sing ngaji iki aku klason, makhluk, berarti kula niki dusta. Dusta di dalam kebenaran. Berhubung saya tidak bertauhid, mesti ngoten. Nanti jenengan iman sampeyan mesti mengatakan, oh guruku klason, sing bimbing aku, sing ngkei petunjuk aku klason makhluk. Terus nek pancen iman jenengan koyok ngunu, apakah gak tabrakan dengan ayat surat Al-Qasas yang Allah katakan innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi, ora bakal isok. Muhammad berarti makhluk. Ibnu Abdillah langsung lho niki. Iku la tahdi, ora bakal bisa aweh petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbab takang, sekalipun orang yang kau cintai. Terus siapa sing bimbing kita? Siapa yang memberikan petunjuk kita? Siapa yang jadi guru sejati kita? Siapa? Walakinnallaha, lan tetapine utawi Allah yang dimaksud di sini adalah hidup di dalam, di luar, au indahu, au qoblahu, au ba'dahu. Setiap makhluk, apakah di dalam dan di luar jenengan, kiri dan kanan jenengan, atas bawah jenengan, yang wujudnya Allah dimaksud ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Wong Jawa ya kuwi sejatine urip. Alladzi asra bi'abdihi lailan, dialah yang menggerakkan, memperjalankan seluruh hambanya. Berarti makhluk kabeh itu iso obah, sebab diobahke dening Gusti yang Allah itu adalah hidup dalam diri jenengan. Berarti guru jenengan, sing bimbing jenengan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan klason.
Wes, ini yang benar. Tapi tadi saya tidak seperti itu. Apa yang kusampaikan, saya mengakui saya makhluk yang menyampaikan. Otomatis jenengan tak giring ke satu opini untuk beriman guru sampean kelason. Kalau iman sampean sudah ketarik di situ, pujaan sampean tersinten makhluk kelason. Pun iki sampean lereni iman sing koyo ngene iki. Di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah memberikan penjelasan terkait masalah iman di pasal 14 ngeten. Gusti Allah iku ya wujude maksudnya iku melimputi semua makhluk apapun yang disebut hidup. Man ra'a sing sapa wonge yang melihat al mukawwanat terhadap piro-piro makhluke, padahal Allah iku nyoto di dalam, di luar, au indahu di sekitar makhluk, au ba'dahu au qablahu setelah atau sesudah makhluk. Wujudi Allah iku tenguk-tenguk ning gunung. Ngerti tenguk-tenguk ya? Berkuasa. Sing sapa wonge kok ndelok makhluke, mongko wong iki bakal ketutup atine sangka wujude makhluk. Akhire Allah wujude gak nyata bagi kita. Jatuhi iman kita pada makhluk. Inilah yang dimaksud iftara alallahi kadiban, orang yang berdusta. Contohnya kula wau berdusta nang sampean. Akhirnya sifat negatif terhadap diri saya adalah pertama iktimat. Ngaku-ngaku munculnya petunjuk dari klason. Sifat tercela akan muncul dalam diri saya adalah gila pujaan masyarakat. Wes iki gak iso dibujuk, Pak. Akhirnya kula merasa lebih mulia daripada jenengan, padahal jenengan lebih mulia pada Allah daripada saya. Otomatis niku. Terus apa bedanya saya dengan iblis? Sama. Dalam surat Al-Hijr Allah sampaikan, iblis ajazil ya. Apa yang menyebabkan terhalangnya dirimu untuk tidak melakukan perintahku yang berupa sujud pada Adam? Apa penghalangnya? Sederhana, Pak. Karena di dalam diri iblis merasa luwih bagus daripada Adam. Dijawab oleh iblis, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhanku, ana khalaqtani, ya baniku ayat Al-Hijr. Ini sak temene ingsun iku kholak tani dadekake jenengan ing ingsun minarin saking api. Tapi wa kholak tahu lan dadekake jenengan hu ing Adam mintin saking tanah li. Saya pundi? Gusti Allah itu dibedai, saya endi? Otomatis akal jawab api dari api. Ini Pak persoalannya.
Berarti saya dengan iblis tidak ada bedanya. Bapak Ibu, akhirnya Allah menurunkan Muhammad ini di tengah-tengah kita sebagai umat. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Oleh keadaan kita, iman kita jatuh pada makhluk, maka Allah ngutus utusane yaitu Kanjeng Nabi Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq aidinu tauhid, yang dibungkus dengan agama yang bertauhid, yang tujuannya liudhirohu ala dini kulli walau karihal musyrikun, untuk mensucikan iman jenengan, untuk mengarahkan iman kita yang asalnya pada makhluk supaya beriman pada Allah. Yang kumaksud Allah adalah zat hidup dalam diri panjenengan masing-masing. Walaupun itu beliau dicaci oleh umat, tetap beliau sampaikan. Berhubung banyak umat yang tidak mengerti tentang tauhid, nuduh Muhammad isi nyampe no makhluk, tapi aslinya semua karena Allahnya. Apalagi saya menjadi dai, tebar terus, tak giring iman sampean supaya ke makhluk. Saya giring terhadap iman kepada makhluk, karena dalam diri saya tidak ada pengetahuan tentang dinut tauhid, cara wong Jawa ilmu sejati. Apa sih ilmu tauhid itu? Ilmu yang untuk mendidik rohaniah kita supaya bisa mengesahkan Allah. Allah itu nama, supaya kita masuk pada esanya, wujudnya bagaimana, itu dengan tauhid. Contoh tadi klason dingen-ngen walillahil masyriq wal maghrib, semua obai makhluk jagat niki iku sing ngobahno Allah. Sebab tanpa wujudnya Allah di situ nggak akan pernah makhluk itu bisa bergerak. Dengan ningati. Oh iya, berarti surat Al-Qasas benar. Sesungguhnya bukan kaum Muhammad yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun orang yang kau cintai, orang yang dekat, tetapi walakinallaha, tetapi ini utawi Gusti Allah iku yahdi kang bisa aweh petunjuk man terhadap orang, man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti sing bimbing jenengan sejatine iku Gusti Allah. Wis. Kalau jatuhnya iman sampai pada hidup dalam diri dan di luar diri kita, mesti penghambaan jenengan, pujaan jenengan iku terhadap Allah. Gak bisa terhadap makhluk. Dan juga panjenengan tidak akan mudah kena doktrin dogma orang-orang yang menyatakan iman kepada selain Allah. Gak mudah. Kita dulu Pak mempunyai iman bahwasanya, mohon maaf loh, saya bukan untuk merusak aturan-aturan yang sudah pernah kita alami, enggak. Kita dulu Pak, hati ini dipaksa iman kepada selain Allah oleh nafsu.
berarti makhluk. Otomatis kita pasti akan memujanya pada makhluk ruhaniah kita, hati kita. Lah kalau begitu bagaimana rukun iman niku? Lah ngeten nggih. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Itu kan semua makhluk. Inilah perbedaan antara hati seorang yang bertauhid dan tidak ada di sini. Kalau kita yang belum bertauhid jelas tidak mengenal ahad, hanya mengenal sebatas nama pangeran kita Allah. Akhirnya iman kita juga pada malaikat, jatuhnya iman kita pada makhluk. Allah nama itu makhluk. Nama loh, itu maksud ya. Itu masih kegolong makhluk. Walaupun Allah. Kalau kita ngomong nama, ini masih makhluk. Malaikat makhluk. Artinya apa Pak? Siapa yang mausufnya Allah itu siapa? Siapa sebetulnya yang menguasai di dalam nama Allah? Wujudnya nama Allah itu siapa? Terus siapa yang ada pada malaikat, pada rasul, pada kitab, seluruh makhluk siapa? Kalau kita sudah mengenal tauhid, mesti hati ini iman ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Kita Pak berpuluh tahun hati kita beriman, ruhaniah kita beriman pada makhluk ini berpuluh tahun, karena memang tauhid belum kita terima. Lah sekarang tentang dinu tauhid sudah digelar oleh Allah di tengah masyarakat umum. Ini semata-mata untuk meluruskan iman kita pada kebenaran Allah itu yang mana di sini. Kalau hanya sebatas lesan aja, dohir, amantu billah wa malaikatihi dan seterusnya, nggak apa-apa. Tapi hati sampean harus jatuh pada hidup yang menguasai di dalam nama Allah, malaikat dan seterusnya. Inilah proses di dalam tauhid disebut ahadiyah menuju ahad. Nyirnaake nama 6 itu seret terus masuk dalam ahad wujudi Allah itu. Itulah yang kumaksud kul huwallahu ahad. Berarti kita harus tinggalkan dusta kita Pak. Yes, belajar menang. Kita belajar menang Pak. Artinya hati ini diam, tidak komunikasi pada makhluk. Hati ini hanya berkomunikasi pada Allah. Caranya Al-Ahzab 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang malam hati jenengan semampu jenengan berzikirlah pada Allah. Dzikron dengan sejatine dzikir. Ternyata sejatine dzikir ikilah ajaran tauhid, hakikat muncul dari la ilaha illa anta. Selama 14 abad ajaran Rasulullah ini terkesan ditenggelamkan. Akhirnya kita sebagai umat dipaksa untuk memuji terhadap makhluk. Ruhaniah kita disuruh dipaksa beriman pada makhluk.
karena ini dipendam. Siapa yang berani untuk membuka ajaran ini, ya kegeman Pak sing teko Pak. Fitnahan, bahkan dikatakan dzalika dhalalatun, itu ajaran sesat. Ini fakta loh Pak, fakta. Kita zamani pada saat itu, zamani bahkan sampai detik ini tidak sedikit Pak orang-orang ahli kitab yang mengatakan apa yang kusampaikan tauhid ini sesat. Enggak apa-apa, bukan masalah bagi saya. Aku tugasku iku nek menurut Quran illa mubasyiron wa nadhiron, menyampaikan kabar baik supaya hari kekekalan jenengan tidak celaka. Uban iman ini, revolusilah iman kita yang asalnya pada makhluk, kita revolusi untuk hanya beriman pada ilahun wa